Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, nama gue Randy. Kisah yang gue alami ini ketika baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Lulus sebagai seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan tahap akhir sebelum akhirnya bisa mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan. Ya karena kebetulan gue gak meneruskan untuk jenjang kuliah. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu adalah hari-hari setelah gue lulus dari sekolah menengah atas. Di satu sisi, gue juga menaruh lamaran pekerjaan di beberapa tempat. Ya, layaknya anak muda yang masih nganggur dan lebih banyak diisi kegiatan nongkrong. Ketika sedang asik nongkrong bersama 5 teman gue, sebut saja Helmi, Sofian, Dulang, Tommy, dan Kentang, tercetuslah sebuah ide untuk kita ngevlog dan uji nyali di sebuah pemakaman besar yang sudah banyak orang tahu, yaitu pemakaman Jeruk Purut. Setelah obrolan itu dapatlah sebuah hari di mana kita akan eksekusi ke tempat tersebut. Ya, kita menentukan Kamis malam Jumat adalah hari kita akan ke pemakaman. Sampailah kita di hari tersebut dan sudah berada di lokasi tepat jam 12 malam. Dari kita berenam, hanya 2 orang yang masuk ke pos penjaga security untuk meminta izin. Kita diberi wejangan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dibawa dan dilakukan saat masuk ke pemakaman tersebut. Setelah selesai soal perizinan dan kita semua memarkirkan motor kita masing-masing, baru saja ingin masuk ke pintu utama, salah satu teman kami melihat samar-samar sosok berdiri menyamping. Ya, itu adalah Mr. P, atau bisa kita sebut Pocong. Awalnya hanya satu teman gue yang melihat sosok tersebut. Setelah kami diberitahu, ternyata kita berenam semuanya melihat sosok tersebut. Baru saja mau mulai kita sudah disambut ternyata. Karena sosok tersebut agak jauh dan jadi kita berenam masih santai saja, tidak terlalu panik. Dilanjutkanlah perjalanan kita. Setelah masuk gerbang, beberapa meter setelahnya kita akan dihadapi jalur pertigaan. Ya, karena sebelumnya kita sudah membicarakan ini sebelumnya, akhirnya kita mengambil jalur kiri. Jalur yang kata orang-orang menuju jalur pohon beringin kembar. Belum lama kita berjalan lewat jalur kiri ini, kita dimunculkan lagi oleh sosok yang sedang duduk menyender di saung sebelah kiri jalan. Ya, sosok itu lagi-lagi adalah Pocong. Karena masih dengan posisi sosok tersebut yang masih lumayan jauh dan ketakutan kami berenam masih belum begitu berlebih, jadi kami berenam tidak begitu panik. Tapi kami agak mempercepat langkah kami saja. Ya, sebenarnya juga lumayan takut. Mungkin karena kita berenam jadi ketakutan itu tidak berlebihan. Dan mungkin saja juga sosok Mr. P tadi memang sedang santai sambil ngopi sendiri. Sampailah kita di posisi pohon beringin kembar ini. Akhirnya kami meninggalkan sebuah kamera handphone yang sudah terpasang di tripod mengarah ke pohon tersebut. Di sini akhirnya kita mengundi siapa yang akan challenge untuk explore sekeliling sendirian. Dan sialnya gue lah yang mendapatkan kesempatan itu. Disinilah titik dimana 5 teman gue pergi memantau dari kejauhan. Gue sendiri ditinggal untuk explore berjalan lagi mengarah lebih ke ujung, dan hanya berbekal kamera handphone yang merekam dan sebuah senter. Di tengah perjalanan, gue melewati sebuah sumur tua. Di sini gue agak penasaran, menyenter dan melihat ke arah dalam sumur. Ya, masih terlihat normal, layaknya sumur-sumur tua. Masih berada di sekitaran sumur itu, gue diam dan menyenter ke segala arah. Entah kenapa, saat gue membelakangi sumur tersebut, gue merasakan seperti ada sesuatu di belakang gue. Karena sebuah rasa penasaran juga, akhirnya secara perlahan gue membalikkan badan dan menyenter ke arah sumur.
Dan betapa kagetnya gue melihat sosok kepala tanpa tubuh terbang perlahan dari dalam sumur. Ya, layaknya orang normal yang memiliki rasa takut dan sendirian pula, akhirnya gue lari sekencang-kencangnya kembali ke 5 teman gue. Sampainya gue ke 5 teman gue, salah satu dari mereka pun bertanya, "Kenapa lu, Ren? Ngeliat apaan?" Enggak apa-apa. Udah yuk lah, gak usah. Lama-lama juga perasaan gue udah gak enak. Akhirnya kami sepakat untuk pergi. Ya, karena kondisi dan situasi di tempat tersebut juga kurang kondusif. Sebelum pergi, kami menuju ke pohon beringin kembar untuk mengambil kembali handphone yang sempat kami tinggal. Ya, karena kami ingin ada dokumentasi kenangan, akhirnya di sini kami berfoto di depan pohon tersebut. Setelah berfoto, ketika kami cek hasil foto tersebut, di sudut hasil foto itu seperti ada merah-merah. Bisa dibilang seperti plastik kresek yang tertangkap kamera. Ketika kami mencek area sekitarnya, anehnya tidak ada benda seperti gambar di kamera itu. Ketika kami sedang sibuk memperhatikan hasil foto tersebut, entah kenapa kita merasa seperti sesuatu berada di atas kita. Ya, benar saja, ketika kita berenam menengok ke atas, betapa kagetnya kita semua melihat sosok kuntilanak merah. Sosok tersebut terlihat besar sedang duduk di atas pohon beringin itu, dengan wajah agak tertutup rambutnya yang berantakan. Refleks kita semua berlari untuk menuju parkiran meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya sampailah kita di gerbang awal kita masuk. Tidak lupa kita pamit ke petugas penjaga, dan juga kita berterima kasih kepada petugas security di situ yang telah memberi izin. Di sini petugas security pun bertanya kepada kita, "Loh, Mas, sebentar banget keliling-kelilingnya, udah ketemu yang dicari?" Petugas itu bertanya sambil sedikit tertawa. Karena rasa gengsi yang besar, kami pun menjawab, "Iya Pak, sebentar aja, ada urusan lebih soalnya." Setelah keluar dari pos tersebut, teman saya merasa wajah saya pucat seperti ada sesuatu yang aneh. "Ren, lu gak apa-apa? Pucat banget muka lu." "Gak apa-apa kok gue. Belum makan kali lu." "Lah, sebelum jalan kesini kan lu lihat sendiri gue makan dulu. Yaudahlah yuk cabut." Sebenarnya di situasi ini gue juga merasa agak aneh di bagian pundak gue. Dilanjut, sesampainya di rumah, ternyata ada Pak D gue di teras rumah sedang menyeruput segelas kopi hitam, ditemani sebatang rokok kretek dengan label 234. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ren, baru pulang jam segini?" Iya Pak D." "Dari mana?" "Habis nongkrong sama teman Pak D." "Nongkrong di mana?" "Tongkrongan biasa Pak D." Gue akhirnya berbohong karena gue gak mau juga kena omelan karena keisahan gue dan teman-teman gue ini. Di sini gue melihat raut wajah Pak D gue tuh agak sedikit berbeda. "Badan kamu berasa agak gak enak ya?" "Iya nih Pak D, berasa pegel banget leher sama pundak. Kayaknya masuk angin sih." "Masuk angin gimana? Ada yang ngikut tuh sama kamu." "Abis dari mana sih kamu ini sebenarnya?" Di sini Pak D gue gak memberitahu sosok apa yang ikut sama gue sampai ke rumah. Setelah kejadian tersebut, gue sempat sakit selama seminggu. Setelah beberapa kejadian yang gue alami waktu itu, gue merasa menyesal dengan keisengan gue sama teman-teman yang gue lakuin waktu itu. Itulah sedikit cerita pengalaman pribadi dari teman gue yang bernama Randy. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.